Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 51. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit dan pastinya selalu mantengin sinetron Cinta di Dalam Perjodohan. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai. Ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Azka yang tangannya baru dipatok ular, jalan dengan langkah sepoyongan. Tak lama mulai ngerasa kesemutan. Azka pun jadi panik dan mau meminta pertolongan warga. Namun kerongkongannya terasa kering dan tangannya terasa makin sakit. Azka pun akhirnya ambruk dan bertumpu pada tangannya yang lain. Untungnya tak lama ojek yang dinaikin Naila muncul dan berhenti di dekat Azka. Naila turun dari ojek dan langsung menghampiri Azka dengan cemas. "Pak Azka, kamu kenapa?" Azka tidak menjawab dan malah terus mengerang kesakitan. Naila pun jadi makin cemas. Tak lama Naila akhirnya melihat tangan Azka yang dipatok ular, sudah membiru dan bengkak. Naila pun jadi panik. Tangan bapak digigit ular. Azka tidak menjawab dan terjungkal jatuh. Naila pun jadi makin panik. Saat itu juga Naila lalu meraih tangan Azka yang bengkak dan tanpa pikir panjang langsung menghisap bisa di tangan Azka. Azka tentu saja kaget dan mau menarik tangannya. Namun Naila malah pegangin tangannya Azka sambil terus menghisap bisa di tangan Azka. Setelah itu Naila lalu membuang bisa dan kembali menghisap tangan Azka dan langsung membuangnya. Azka kaget dan gak nyangka jika Naila sampai nekat seperti itu. Azka pun lalu menatap Naila sambil bilang, "Berhenti, Nai. Kenapa kamu hisap? Racun cobra berbahaya. Kamu bisa mati." Namun Naila tidak menghiraukan ucapan Azka. Setelah selesai menghisap bisa di tangan Azka, Naila lalu menatap Azka sambil bilang, "Kamu harus ke rumah sakit." Namun belum sempat Azka jawab, pandangan Naila tiba-tiba kabur. Naila pun melemas dan akhirnya ambruk di dekat Azka. Azka tentu saja makin kaget dan langsung berusaha menggapai Naila. Tukang ojek yang sedari tadi merhatiin lalu ikut bantu Azka. Namun Naila sama sekali sudah tidak bergerak. Azka pun jadi tegang makin panik. Saat itu juga Azka lalu berusaha bangkit dan langsung melangkah ke tengah jalan dan berusaha stop mobil yang lewat, agar bisa segera membawa Naila ke rumah sakit. Sementara itu tukang ojek masih terus memeriksa keadaan Naila. Untungnya tak lama ada sebuah mobil pickup yang mau berhenti. Azka dengan suara parau lalu memohon ke sopir pickup agar membawa Naila ke rumah sakit. Sopir cuma melongok lihat Naila yang masih terkapar di sudut lainnya. Azka pun jadi gregetan, ambil dompetnya dari saku, ambil semua uang dan memberikannya ke sopir pickup. "Ambil. Semua, ambil. Tapi bawa cewek itu. Cepat. Dia bisa mati." Sopir pickup sambil ambil uang di tangan Azka akhirnya mengangguk. Dibantu tukang ojek, tubuh Naila pun dinaikkan ke atas pickup. Azka yang mencemaskan Naila lalu bilang, "Cepat ke rumah sakit." Ngebut. Sopir pickup kembali mengangguk, masuk ke dalam bangku kemudi dan langsung memacu pickup dengan kecepatan tinggi. Sementara itu di tempat lainnya, Wilona sedang menunggu di depan ruangan ICU. Tak lama suster keluar. Wilona pun menghampiri suster sambil tanya keadaan Gio. "Gimana sus? Gio sudah sadar kan?" Suster jawab, "Iya, pasien sudah sadar dari koma." Wilona pun jadi senang, sampai memeluk suster. Setelah itu Wilona lalu membuka pelukan sambil tanya, "Sekarang boleh saya masuk lagi?" Suster jawab, "Tunggu dulu Mbak, sampai dokter selesai memeriksa." Wilona pun mengangguk. Di saat yang sama, mobil pickup yang membawa Naila sampai di depan rumah sakit. Sopir lalu turun sambil teriak memanggil petugas rumah sakit yang ada di sana. "Tolong, itu dua-duanya kegigit ular." Petugas rumah sakit dan seorang suster lalu tarik berangkar mendekat ke pickup. Mereka lalu gotong Naila ke berangkar.
Azka turun dari pickup dibantu sama sopir. Tangan Azka sudah bengkak. Azka juga tampak sudah keliengan dan lunglai. Namun Azka paksakan dekati berangkar Naila. Azka lalu pegang berangkar sementara suster pasangkan masker oksigen ke Naila. Suster lihat lengan Azka yang bengkak membiru dan kondisi Azka yang keringat dingin dan lemas, bahkan untuk berdiri saja Azka harus bertumpu ke berangkar. Suster lalu bilang, "Kamu juga harus segera ditangani." Suster mau ambil berangkar lagi tapi Azka cengkeram lengan suster. Namun Azka buru-buru jawab, "Tangani Naila dulu. Nyawa Naila adalah yang paling penting buat saya. Selamatkan dia." Azka terus menatap Naila yang masih terbaring pingsan. Azka lalu pegang tangan Naila dengan tangannya yang sehat. Suster segera dorong berangkar ke UGD. Tangan Azka pun akhirnya terlepas dari tangan Naila. Azka lalu melanjutkan langkahnya, mau ikut temani Naila, tapi pandangannya semakin berkunang-kunang. Azka lihat berangkar yang bawa Naila dan suster semakin kabur. Tak lama Azka pun akhirnya ambruk. Petugas rumah sakit tentu saja kaget dan langsung menolong Azka. Di tempat lainnya, mobil Edwin berhenti di dekat mobilnya Azka. Edwin pun lalu turun dan kemudian periksa mobilnya Azka. Di saat yang sama tukang ojek yang tadi bawa Naila baru mau angkut penumpang. Edwin lalu deketin tukang ojek itu dan tanya, "Bang, lihat yang punya mobil ini enggak?" Tukang ojek jawab, "Enggak tahu, Mas, tadi dengernya sih ada yang kegigit. Bahaya banget kok ada ular segala di mobilnya." Tukang ojek pun lalu melajukan motornya. Edwin pun jadi tersenyum puas, pasti sekarang Azka sudah meregang nyawa. Edwin pun lalu kembali deketin mobil Azka dan mengintip ke dalamnya, melihat ular kobra yang masih ada di dalam. Edwin lalu dadah-dadah ke ular sambil bilang, "Pinter, makasih ya udah bantu gue habisi Azka." Ular mendesis beringas. Edwin pun jadi makin senang. Di tempat lainnya, Naila yang kini sudah berada di dalam ruang UGD masih terbaring tak sadarkan diri di ranjang rawat. Sementara itu Azka baru selesai ditangani dokter. Tangan kanannya dibungkus di area sekitar tungkai yang digigit mulai dari lokasi gigitan dan pangkal dari gigitan tersebut. Perban begitu kencang dan mengikat pangkal dari gigitan. Dokter lalu menatap Azka yang duduk di samping ranjang Naila. "Sebaiknya berbaring saja, Pak Azka." Namun Azka dengan suara bergetar dan lemah malah jawab, "Saya di sini saja." "Bagaimana Naila, Dok?" Dokter jawab, "Pasien sudah diberikan snack antivenom imunoglobulin. Harusnya kondisinya baik-baik saja." Azka pun jadi lega dan langsung ucapin terima kasih ke dokter. Di tempat lainnya, Cemoro yang kini berada di lobi kantor Hendra, tampak syok mendengar laporan dari Edwin. "Kamu bilang apa?" "Azka, nggak selamat." Edwin sambil tersenyum sinis jawab, "Ya, dia kena gigitan ular kobra dan pasti nggak bakalan ketolong. Siapa yang sanggup nahan bisa ular? Apalagi kobra." Edwin pun lalu mulai intimidasi Cemoro. "Lo itu, ibu yang buruk. Anak lo sendiri, bisa mati di tangan lo." Cemoro yang masih syok tidak menjawab dan malah jadi limbung dan hampir jatuh. Untung Cemoro berpegangan pada dinding di dekatnya. Nafasnya terasa sesak. Dia sampai tersengal. Rasa bersalah begitu besar menguasai hatinya. Cemoro benar-benar syok. Edwin lagi-lagi malah tersenyum sinis. Tak lama HP-nya Cemoro bunyi. Dengan tangan gemetar, Tamata lalu melihat HP-nya. Yang telepon ternyata Azka. Cemoro tentu saja kaget. Sementara itu Azka yang masih berada di rumah sakit lagi menunggu panggilannya dijawab sama Cemoro. Wajah Azka terlihat geram dan marah karena kepikiran sama semua perbuatan Cemoro terhadapnya. Sementara itu Cemoro jadi panik dan cemas. Cemoro pun lalu bertanya dalam hati, "Azka nelpon tapi gimana mungkin?" Edwin bilang, "Azka tidak tertolong." Edwin yang melihat Cemoro jadi curiga. "Kenapa nggak diangkat?" "Siapa?" Tamata tidak menjawab ucapan Edwin.
Tomorrow yang mengira jika itu telepon dari seseorang yang mau mengabarkan kematian Azka akhirnya menerima panggilan. Azka yang emang sudah geram banget lalu tanya, "Kamu pasti tahu tentang yang terjadi sama saya?" Azka pun langsung mematikan panggilan dengan mata yang berkaca-kaca. Sementara itu Tomorrow yang baru mendengar suara Azka jadi syok dan makin panik. Edwin jadi makin heran. Namun Tomorrow yang emang lagi kalut malah pergi meninggalkan Edwin. Sampai akhirnya di satu jarak, Tomorrow yang terlihat lemas berhenti dengan mata yang berkaca-kaca. Tomorrow pun lalu bergumam, "Azka masih hidup, aku bukan pembunuh anakku." Tomorrow pun lalu berusaha telepon balik Azka. Namun HP Azka kali ini tidak bisa dihubungi. Tomorrow pun jadi bergumam pelan HP Azka dimatiin. Di saat yang sama Edwin mendekatinya. Tomorrow yang belum sadar jika Edwin ada di belakangnya, melanjutkan ucapannya. "Hendra tidak boleh tahu." Namun saat itu Tomorrow akhirnya sadar jika Edwin sudah berada di dekatnya. Edwin pun lalu tanya, "Nggak boleh tahu apa?" Tomorrow malah bentak galak, "Kamu ngapain ikutin saya?" Edwin malah balik tanya, "Elo aneh tingkahnya. Elo sembunyiin apa dari gue, dari bos Hendra apa?" Edwin pun lalu menarik keras tangan Tomorrow. Namun Tomorrow berontak dan langsung menampar Edwin, "Kamu nggak usah maksa saya. Kamu itu siapa? Seenaknya merintah saya." Tomorrow pun lalu pergi lagi. Edwin pun jadi menatap kesal dan teriak, "Gue akan terus awasin lo, nggak ada yang bisa lepas dari pengawasan gue." Tomorrow tidak menghiraukan teriakan Edwin dan malah terus berlalu pergi. Edwin pun jadi jengkel. Di tempat lainnya, Devan yang naik motor sampai di rumah sakit. Namun Devan malah menatap ragu, antara masuk dan tidak. Tak lama Devan pun memutuskan masuk ke rumah sakit. Sambil bergumam kesal, "Wilona benar-benar udah bikin hidup gue ngaco gini." Di saat yang sama, Naila yang sudah mendapatkan penanganan medis akhirnya siuman dari pingsannya. Naila sambil meringis kesakitan lalu berusaha gerakin badannya yang terasa kaku. Tak lama Naila melihat Azka yang masih duduk di dekatnya. Naila dengan suara terbata-bata lalu tanya, "Pak Azka, kondisi Bapak gimana?" Azka tercekat dan langsung bernafas lega melihat Naila sudah siuman. Namun bukannya baik-baikin Naila yang sudah menolongnya. Azka malah langsung ngomelon Naila. "Kenapa kamu setiap melakukan sesuatu nggak pernah pikir panjang? Nekat. Bodoh namanya." Naila kaget dan jadi bingung. "Kok Bapak malah marah?" Azka jawab, "Karena kenekadan kamu. Kamu pikir kamu kebal dengan bisa dan seenaknya hisap bisa gitu aja. Itu sama aja kamu hilangkan nyawa kamu sendiri." Naila yang emang masih lemah lalu jawab, "Pak jangan marah, saya cuma mau nolongin Bapak. Badan saya masih sakit semua nih Pak, kaku kayak kebas." Azka malah jawab, "Itu salah kamu sendiri. Untung dokter sudah kasih kamu penawarnya, dan di rumah sakit ini sedia penawarnya, kalau tidak, kami bisa." Azka yang emang mencemaskan Naila tidak melanjutkan ucapannya dan malah kembali menatap kesal. Naila pun lalu jawab, "Tapi Pak Azka juga nggak boleh terlambat, bisa di tangan Pak Azka harus cepat dikeluarkan dan satu-satunya cara cuma itu yang saya topak." Azka pun jadi menghela nafas panjang. "Kamu memang keras kepala. Nggak pernah mau nurut sama omongan orang. Sekarang, lihat kan kamu kayak begini. Nekat tanpa pikir panjang dulu." Naila jadi bete. "Pak jangan marahin saya terus, saya nolongin Bapak panik, nggak sempet mikir, cuma cara itu yang saya tahu." Azka jawab, "Bukan nolongin namanya, itu setor nyawa kamu sendiri. Memang keras kepala kamu." Azka yang terlihat kesal lalu pergi. Naila pun jadi makin bete-betein banget sih udah ditolongin, malah marah. Namun maaf ya guys. Ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share,
subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit dan pastinya selalu update cerita sinetron cinta di dalam perjodohan. Bye.